pagar ya Pak ya. Oke, pagar laut. Ya, Ya. bukan pagar rumah nih, laut dipagari. Ini kejadiannya sudah hampir 1 tahun. Panjangnya juga nggak kira-kira Pak, 30 kilometer lebih. Bukan meter ya, Bukan kilometer. kilometer, jauh itu Pak, kalau jalan kaki capek itu. Oh, nggak sampai. Nah, tapi kok kesannya aparat masih diam ya Pak ya? Ini yang membuat bingung, yang membuat ketawa, yang membuat nggak habis pikir, yang membuat stres ya. Pertama, mungkin adanya di Indonesia ya. Laut dipagari. Betul Pak. Kenapa dipagari? Apa di situ ada tanaman mau dimakan kambing, mau dimakan apa? Laut kok dipagari adanya di Indonesia. Dan anehnya itu di dekat pusat kekuasaan di depan mata Jakarta. Ya. Pantai Tangerang itu kan depan mata Jakarta. Dan di situ banyak sekali berseleweran aparat. Ya. Aparat laut ya, apa namanya? Ka, apa namanya? Kementerian Kelautan KKP. dan Perikanan juga berseleweran kapalnya di situ. Angkatan Laut yang menjaga kedaulatan laut juga berseleweran di situ. Polisi air juga, Bakamla juga, kemudian segala macam lah pusat Lautnya kekuasaan. sepi dong Pak. Sepi ramai banget. Tapi sepertinya nggak tahu, baru kaget terakhir ini. Oh, ada pagar. Wah, atau pura-pura kaget gitu. Aneh ya, Hmm. memagari laut itu sebenarnya tidak boleh. Kita kan ada undang-undang. Kita telah meratifikasi konvensi internasional UNCLOS. Kita sudah punya undang-undang tentang perairan. Bahwa laut itu tidak boleh dimiliki. Di laut itu nggak bisa dikasih sertifikat itu. Ya. Laut itu untuk kepentingan umat manusia sedunia. Ya, jadi aneh kalau laut dipagar. Hebat benar yang magari ini. Atau mungkin ada hubungannya dengan rencana reklamasi Pak. Dengar-dengar begitu. Jadi apa namanya? Coba-coba gitu ya. Ya. Coba-coba dipagar dulu. Selesai dipagar diam nanti dikasih pasir gitu pagar kan biar berat. Oh, selesai itu baru mulai ditimbun gitu kan. Timbun sedikit 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 seperti Belanda minta tanah gitu. Lama-lama udah reklamasi tanpa izin bisa mendapat apa namanya jutaan meter ya, jutaan meter atau puluhan ribu hektar tanah. Luar biasa otaknya ini. Ini otaknya otak maling deh. Jadi sebenarnya laut nggak boleh ya Pak Nggak dipagari. boleh. Dipagari kenapa nggak boleh? Pertama, mengganggu, merusak lingkungan, merusak apa namanya ekosistem. Yang jelas menghambat orang-orang yang berkepentingan dengan laut. Siapa? Yang satu nelayan, kedua pelayaran, jalur ekonomi dan sebagainya. Keempat untuk kehidupan apa namanya biota-biota laut gitu. Nggak boleh dipagari. Yang memagari laut itu saya kaget juga kok laut dipagari. Pasti orang hebat yang magari. Kenapa pasti orang hebat? Kok berani? Sudah tahu itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dipagari, tidak boleh diapakan, kok dipagari? Kok aparatnya ada satupun yang bersuara gitu. Dia 1000 bahasa. Berarti ini ada suatu kekuatan yang sangat kuat di situ. Pak, tapi kalau kekuatan yang sangat kuat, ada pernyataan boleh kita sebut Ya, LSM ya Pak, ya. yang bilang bahwa ini tuh murni swadaya nelayan Pak. Nah, itu logika berpikirnya terbalik gitu. Swadaya nelayan. Nelayan itu kan sama dengan kita-kita ini. Ekonominya nggak terlalu kuat. Satu batang bambu itu yang untuk tancapkan harganya itu tidak kurang dari 25.000. Satu ya. Satu. Kalau itu kan jutaan bambu. 36 kilometer ya, 30 kilometer 16 ya. Itu perlu jutaan bambu. Itu panjangnya Pak, belum dalamnya. Belum dalamnya. Berarti kalau dikalikan 25.000, itu bisa puluhan miliar. Mungkin sampai 100 miliar kali. Belum upahnya. Belum taruhlah tidak ngupah di kerjaan sendiri. Berarti sekian tahun nelayan ini tidak kerja, tidak cari Melaut ya. makan, tidak melaut.
Ada duit dibelikan bambu untuk masang pagar, kemudian tidak melaut, tidak cari ikan, tapi kerjanya masang pagar yang tidak dibayar karena swadaya. Ini yang ngomong ini kan botol gitu kan. Apa aja saya dengarnya kalau dia ngomong gitu ini botol yang ngomongin. Maksudnya botol tuh Pikirannya udah sempoyongan gitu. Dianggapnya orang bodoh semua gitu. sangat tidak mungkin ya Pak kalau itu swadaya ya Pak ya. Ya tanya kan ada berapa nelayan yang swadaya, di mana dia cari bambu itu. Jadi marilah kita dewasa dikit ya. Jangan ngebotol gitu. Nah, lebih celaka lagi, mungkin ada yang orang yang bilang, wah itu orang yang ngomong gitu itu pengkhianat gitu, Belanda hitam gitu. Ini kan tentunya berkaitan dengan kedaulatan negara ya Pak ya, harus menjaga yang seharusnya dilakukan oleh aparat tentunya Pak. Ya, ini kan artinya kalau ada yang mengatakan negara dalam negara ya benar, karena nggak takut lagi, tidak menghargai lagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah ini tamparan bagi penjaga kedaulatan. Kita kan punya Tentara Nasional Republik Indonesia, Angkatan Laut yang demikian kuat. Punya kapal selam, punya prigat, punya segala macam. Dan ini terjadi di depan mata. Bagaimana kita mau mendeteksi kapal selam yang panjangnya hanya 30-an meter, mungkin nggak sampai ya, kecil gitu kan. Dan itu bergerak. Kapal selam itu bergerak. Iya, Kalau ini tidak bergerak, statis selama hampir setahun. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini kacamata hitam atau apa gitu. Dan sampai sekarang si penjaga kedaulatan ini belum ada reaksi. Orang udah heboh, apakah pagar itu dirobohkan oleh dia? Kan kita punya TNI Angkatan Laut yang sangat kuat. Kita punya apa namanya? Kementerian Kelautan itu, Oke. KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada dirjen juga yang mengawasi itu. Segala macam urusan laut dengan dia. Kita juga punya Bakamla. Kita punya juga polisi air yang keluyuran di air itu. Tapi diam semua. Nah, kita punya juga Kementerian Perhubungan. Di situ ada Dirjen Perhubungan Laut yang juga menjaga keselamatan pelayaran dan sebagainya. Kok kalau ada pagar sampai sekian, diam. Nah ini yang membuat saya, rambut saya bisa rontok ini. Kok bisa gitu ya? Justru yang peduli itu para nelayan. Berteriak, lapor, kemudian akhirnya orang kok laporan tidak ditanggapi, teriakan tidak tanggapi gitu. Dan ada terakhir kementerian apa ke KKP ya. Tapi aneh juga yang masang apa segel ya. Iya, Ini atas perintah presiden, syailah memalukan. sampai seorang presiden harus turun. Ngurusi pagar. Mestinya walaupun itu perintah presiden nggak usah ngomong atas ini presiden. Lah orang nanya selama ini kemana lo? Pantas ini pagarnya sampai 30 kilometer. Lu diam aja. Baru berani setelah di perintah presiden. Diperintah atau tidak diperintah oleh presiden, Kementerian Kelautan, Pak Menteri dan Pak Dirjennya itu melihat itu di depan mata, baru 10 meter aja udah harus diingatkan. Kalau masih ningkat, ya itu. Dan sekarang kita anehnya juga, itu kan baru disegel. Ya, Nunggu apa lagi? nunggu viral Pak. Nunggu apa lagi? Mestinya langsung dipoto, didokumenkan, dibongkar itu, kemudian dicari orangnya, suruh dia bongkar. Kalau supaya tidak ada biaya dari pemerintah kan. Kemudian bambunya mau diapain? Kasihkan kepada rakyat. Nah ini belum ada perintah bongkar, belum ada. Nangkap pelakunya juga belum. Ini berarti pelakunya nih hebat bener ya. Sampai dengan menteri takut gitu kan. Ikatan bersenjata takut. Pendugaan satu nama yang disebut Pak. Aku nggak mau duga-duga, nanti aku dituntut juga gitu kan. Kita tunggu hasil Itu penyelidikan kan ya Pak. penyelidikan. Oh menteri aja takut nyebut namanya. Wah, saya ingin tahu ini orang ini kebal benang, bukan kebal hukum lagi, kebal badannya. Dia takut, Indonesia takut. Ya aku pun takut gitu, gemeterin. Ya, harapan rakyat ya tentunya jangan sampai kepercayaan rakyat kepada kedaulatan negara ini hilang.
Ya, mestinya itu segera dibongkar, kemudian pelakunya segera diproses hukum. Jangan dibiarkan begitu. Ditangkap, proses hukum, ditangkap karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan. Kemudian nanti berkembang juga kepada masalah penggusuran. Penggusuran tanah rakyat, kemudian sungai ditimbun. Sungai itu milik negara gitu. Nah, ini kita jadi ini ujian untuk pemerintah yang sekarang dan saya yakin bahwa di bawah Presiden Prabowo ini tidak akan terjadi dan akan diproses. Tapi kita minta pembantu-pembantu presiden ini senada dengan presiden. Ungkap tuntas siapa pelakunya, milik siapa ini. Terima kasih.